Tapi Dok, ada nggak sih kayak minimal kalau misalkan umur segini sampai umur segini berapa jam tidurnya, yang dewasa berapa jam minimalnya? Iya, kalau kita sih orang dewasa seperti ini sebenarnya 6-7 jam cukup ya. Kalau misalnya tidurnya kita punya luxury bisa tidur sampai 9 jam. Ya boleh Itu lebih juga. baik. Boleh juga tapi boleh jangan juga. kelebihan. Jangan kelebihan. Kalau udah 10 jam nanti ke atas itu nanti malah morbidity-nya meningkat. Jadi tingkat kesakitannya malah meningkat lagi. Jadi gitu. kedikitan terlalu bermasalah, kebanyakan juga bermasalah. Terus kata Hindia secukupnya. Iya, atau lagu dangdut lama yang sedang-sedang saja. Sedang-sedang. Iya. Oke. Nah Dok, tadi sempat lupa dibahas kalau misalkan yang umur paling muda itu yang ditemuin menderita stroke itu umur berapa Dok? Paling muda nih? Kalau paling muda, saya memang pernah ada 1-2 kasus anak-anak ya. Cuma kalau misalnya kita di rumah sakit kan karena lebih banyak nanganin orang dewasanya. Yang muda versi dewasa sih umur 19 saya pernah. Di bawah 20 tahun? Ada. Oh. Jadi tapi ya itu kurang beruntung. Jadi kalau nonton gini jangan parno juga ya. Jangan parno juga. Oke. Dan malah nanti jadi kecemasan berlebih ya Dok ya, parnoan Betul, gitu. apalagi kan Gen Z atau gen-gen baru ini juga anxiety-nya besar ya. Jadi kebutuhannya untuk para psikolog dan psikiater cukup tinggi nih. Jadi kalau misalnya dikasih tahu gini nanti malah jadi pusing ya. Nih overthinking. Nah Dok, tadi kan yang nggak boleh, bukan nggak boleh ya, yang jangan dikonsumsi terlalu banyak kayak minyak, kemudian juga daging merah. Kalau garam gimana Dok? Biasanya kan kayak kita makan seblak gitu kan, gorengan itu kan kayak asin gitu kan, ciki-ciki gitu. Gimana Dok? Iya. Itu juga mempengaruhi nggak? Kalau yang asin-asin tuh sebenarnya saya nggak terlalu kayak nakut-nakutin banget karena memang nggak semua orang tuh sebetulnya sampai segitunya suka sama asin. Dalam satu level yang terlalu berlebihan sekali pasti akan sangat jangan. Tentunya kan garam yang masuk ke dalam darah terlalu banyak itu akan membuat retensi cairan lalu tekanan darah tuh cenderung lebih tinggi. Tapi dalam beberapa kasus sebetulnya kalau apalagi orangnya sudah lansia itu banyak yang kadang-kadang ngejaga-jagain banget nggak dikasih garam malah masuk ke rumah sakit dengan kekurangan garam. Jadi tentunya sih kalau kita di usia muda yang terlalu asin ya otomatis kita ngerem lah kalau memang ininya. Tapi dalam artian kalau sekedar makanan asin sedikit saya kira nggak terlalu sampai menakutkan ya, kecuali ya itu makanya gule gitu terus carilah ya itu nggak tahu asin-asinan yang lain itu dengan kondisi yang benar-benar terus-terusan ya itu sih nggak sehat sih kalau itu jelas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.